Hai. Udah dinonton belum sih? Hai. Cara oke. Kalian lagi kumpul keluarga atau tidak? Kalian lagi apa sih? Tadi nanya apa? Lagi kumpul keluarga nggak? Radio tuh, iya radio. Lagi liatin orang takbiran aja. Sejujurnya aku jarang banget ngeliat orang takbiran. Kalau denger nih kan ada takbiran juga ya di sini. Terus tapi aku nggak pernah ngeliat orang yang takbiran di jalan gitu loh. Kalau lagi mau Idul Adha, aku pernahnya liatnya kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha aku nggak pernah. Ya mesti ada di jalan-jalan gitu loh guys. Iya nggak sih? Kalau Idul Adha kayaknya aku belum pernah deh. Apa karena iya takbir yang keliling gitu? Apa karena kalau Idul Adha aku di rumah sini ya? Tapi aku lagi nggak di rumah sih guys. Hai sahabat, hai. Jujur dari kapan tahu ya, aku kayak lagi suka liatin furniture gitu. Tapi nggak ada di Indo sih. Jadi kayak bingung juga ya mau belinya di mana. Maaf banget kalau gerusuk gitu. Kalian pernah gak sih spill makanan favorit? Sekarang makanan favorit aku apa ya? Yogurt. Alhamdulillah baik. Dubai cuy. Iya weh, aku masih punya 2 Dubai cuy. Aku belum makan. Aku belinya pas lagi di Meet and Greet. Basi gak ya? Enggak lah, insya Allah. Kemarin aku baru makan 1. Kemarin roommate aku Kagita guys. Haha. Makasih ya udah puji aku. Senang sekali. Kamu suka guys, kalian harus tahu dendeng buatan kakak aku enak banget. Dendeng dan ayam woku buatan kakak aku enak banget. Dendeng sapi kan enak banget guys, tapi aku nggak bisa bikinnya. Dendeng aneh ya kalau disebut berkali-kali dendeng manis gitu loh. Apa ya, dendeng, beneran dendeng. Seru ya radio gini. Aku baca DM, kamu aku bacain DM-nya di sini. Dendeng
Lu disembelih nggak? Kalau kamu disembelih, aku disembelih deh. Dendeng. Ayo deh, kita bacain DM. Siapa yang mau? Minta kirimin dendeng. Jujur mau. Jujur and you will. Bentar ya. Aduh sakit perut lagi. Oke guys, Asya aku berisik. Aduh, susah. Oh, ini. Jadi gimana cerita GS tournya? Seru banget guys, sumpah. Sumpil. Seru. Aku bisa explore makanan. Bentar ya, aku cari. Amin ya Allah, aku bisa bangun rumah. Gak sabar ketemu kamu di Surabaya. Seru banget jujur aku juga gak sabar sumpah buat teater sementara. Semangat kegiatannya. Waduh, ada nomor WA. Guys, aku lagi nonton ini tahu. Kalian ada yang nonton apa? Ada yang nonton drama Korea atau drama Jepang nggak? Aku lagi nonton, jadi dia ada dua versi, nggak dua versi sih. Pertamanya versi Korea dulu. Dia namanya Marry My Husband. Terus aku pertamanya tapi nontonnya yang Jepang dulu. Karena Jepang tuh biasanya cuma 10 episode ya. Jadi dia ringkas gitu loh. Kalau yang Jepang ringkas banget, tapi kalau ternyata pas aku nonton yang Koreanya, wow, ternyata bahkan si cowoknya punya tunangan juga yang deket sama si Jiwon. Lucu. Seru sih, seru. Ya jujur yang Korea seru. Oh ya, aku belum sampai selesai nih. Forget me not. Apa itu? Ya aku pernah nonton ini guys, sumpah, yang dia ngirimin bunga setiap hari. Apa ya itu ya judulnya guys? Dia ngirim bunga. Oh, Drawing Closer. Iya, Drawing Closer sih, sumpah. Jujur, Yuyur and Yul. Yuyur sedih banget. Sumpah, aku kayak lu semua harus nonton sih. Sumpah guys, kalian harus nonton. Jujur dulu nonton Meteor Garden tapi kayak udah gak ingat gitu loh apa sih ceritanya. Jujur gak ingat karena masih kecil nontonnya. Terus guys, sumpah, siapa ya, kamu teh tuh kan lagi nonton. Jadi kita cerita tentang kita nonton drama Jepang. Terus tapi bagi beda gitu tontonannya. Dia lagi nonton apa ya, aku lupa. Lupa lagi namanya apa. Oh, good morning call deh kayaknya.
Dia lagi nonton itu deh kayaknya. Dia lagi nonton Good Morning Call. Terus aku bilang, ih ini ada yang mirip kayak gitu. Aku bilang, terus kayak emang udah lama juga kan. Aku bilang, Itazura Nakis, sumpah harus nonton Itazura Nakis, lucu banget sumpah. Itu drama yang paling membekas banget di aku sih. Kayak boleh segemes itu. Sama sekarang juga ada yang dokter sama suster juga, tapi aku lupa. Pokoknya cowoknya Tendo Sensei, cowoknya namanya Tendo Sensei. Aku baru ingat seingat aku. Tendo Sensei. Hai. Oke, thank you rekomendasinya. Bahas dorama, menemukannya nggak ada. Halo. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu, semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu. On my roll, but blood. On my roll. Judak. Sekeren, seasik. Itu enak banget, jujur enak banget sumpah yang bagian itu. Sekeren, seasik. Apa? Yang bagian udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu, semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu. Reketing dia ke gamelan. Dinyanyiin musuh member sumpah, tapi itu enggak guys, itu tuh bukan cuma dinyanyiin sama member, itu dinyanyiin sama semua orang sumpah. Kalian harus tahu itu lagunya keren banget jujur. Iya guys, ini kan lagi malam takbir ya. Gamelan. Rollerblade. Gamelan. Wow, apa nih pengumuman? Tim Passion Surabaya 24 sampai 26, Yogyakarta Teater Sementara 24 sampai 26. Terus tanggal 27 meet and greet. Terus Surabaya 6 sampai 8 Juli Teater Sementara. Terus tanggal 9 Julinya apa? Meet and greet. Santai pak, santai. Wow. Guys, ini sama nggak sih guys venue-nya sama yang waktu dulu gedung Cak Durasim tuh yang kemarin ya? Beda. Yang Jogja beda ya, Taman Budaya Embung Kiwangan. Bukannya dulu juga yang Jogja Taman Budaya juga ya? Beda ya?
ya, oh Jogja beda. Aku penasaran deh sama Taman Budaya apa namanya, Taman Budaya Embung, Taman Budaya Embung. Wow, ini di mana? Wow, kok outdoor? Outdoor. Enggak dong, nggak mungkin outdoor ya. Kok ini kayak outdoor gitu sih guys? Apa sih ini? Bentar. Oh enggak. Ada nama. Oh, kaget. Tapi luas banget jujur di depannya. Itu bisa JR se-JKT sumpah. Karena gede banget. Outdoor malam tiba-tiba hujan, gak lucu ya lagi. Project OCB nya dilanjutin lagi ya. Hah? Siapa yang mau OCB? Jangan ngadi-ngadi kamu. Gamelan. Tempatnya jauh. Tempatnya jujur enak banget. Oh ya? Salah. Guys, sumpah ini orang-orang yang ngajakin jogging waktu di teater sementara sebelumnya masih ada loh di Team Fashion. Ada loh orang-orangnya loh. Apakah kali ini kita akan berlari? Jujur aku pengen banget pilates guys, sumpah. Aneh gak kalau misalnya nggak tahu sih, jujur kayak pengen aja nyobain pilates di Jogja atau di Surabaya. Di mana sih Surabaya bukan sih? Ya benar Surabaya. Bukan yang Pulau Kelapa. Ada waktu kosong. Emang beda. ini guys, sumpah apa kan kalau Nona Nona udah siap belum? Oh kita ini wis durung. Wis durung. Bener gak sih? Itu bahasa Jawa kan sih? Kata kamu aku ikut meet and greet di Jogja gak? Iya dong, ikut dong. Masa gak mau ikut sih kak? Jujur guys, jadi kemarin tuh sebenarnya aku pengen banget pakai kebaya waktu di meet and greet yang kemarin banget. Sebenarnya aku mau pakai kebaya, tapi kan aku tidak yang pintar nyari perintilan untuk kebaya untuk dipasang-pasangkan gitu ya, jadi kayak nggak sepintar itulah intinya. Terus akhirnya kemarin aku tuh sempet ketemu kayak stylist gitu, stylistnya si buat kebaya gitu, tapi ternyata dia tuh adanya di Jogja orangnya. Dia tuh adanya di Jogja. Nah sebenarnya kan bisa aja ya kalau kayak dikirim gitu katanya, dan bisa aja cuma dikirim terus kita yang pakai sendiri, terus nanti katanya mau dipakai kalau mau pakai ada video tutorialnya gitu kan. Nah tapi berhubung
kan biasanya kalau mau meet and greet ya guys, cukup tahu aja ya. Cukup tahu aja kan membernya banyak ya guys yang sesi 1. Jadi kayak yang didahulukan kan yang pasti yang memulai yang pertama ya, ada stage activity yang pertama sesi 1, terus semuanya yang two shot yang meet and greet. Tapi kan hampir semuanya tuh sesi 1 ya guys. Jadi tuh kayak kita kayak aduh, kita harus cepat-cepat untuk make up dan rambut agar supaya tidak baru bangun gitu loh pas lagi meet and greet. Nah aku mikir tuh kayak aduh, nanti kalau misalnya udah berebut make up rambut tapi bajunya kagak kepasang malah jelek, kan bingung ya. Akhirnya ya udah, aku akhirnya kagak jadi pakai si kebayanya. Sebenarnya ada sih guys kebaya di meet and greet tuh kapan sih guys? Meet and greet itu pas setelah ini enggak? Setelah teater sementara sih guys. Jadi sebenarnya akan ada ya banyak toko kebaya Oma. Sumpah, kalian tahu nggak kebaya Oma? Aku pengen banget kesana sejujurnya. Jadi kita ada waktu dulu untuk membeli. Tapi sebenarnya aku masih punya satu kebaya yang belum aku pakai dan aku belum tunjukkan ke kalian juga sih. Crazy girl. Kita lihat ya komen-komennya ya. Tuh kan, ada yang ngomong guys, ada yang komen juga. Ini Jogja emang outdoor apa ada indoornya, Jot? Aku juga tergocek sumpah. Sorry ya. Mau rendang nggak? Enggak. Hai. Oh iya kak, itu jauh kak dari stasiun? Oh iya, taman budayanya beda. Sekeren, asik. Freak. Siwa. Enggak. Semoga kita bisa ini ya. Semoga kita bisa bertemu. Sekeren, asik. Freak. Ya suara AC guys, AC aku bunyi. Nggak ngerti deh kenapa. Terus AC aku juga suka bocor, aku sampai pusing. Kayak ini bukan salah aku. AC aku udah rajin dicuci, sampai bingung aku kayak ini kenapa bocor sih. Padahal aku udah ini. Aku udah servis 3 kali deh kayaknya guys.
aku udah bilang ke, kan kalau di sini manggilnya si ini ya, si apa, teknisi sininya. Menurut aku merekanya nggak telaten gitu loh. Aku udah bilang kan, itu tuh sampai rembes ke atas kamar mandi. Aku kayak ih, yang bener gak? Aku tuh ada aja tau guys, sumpah. Jadi pertama kali pasang AC aku nggak dingin. Terus kedua kayak ini tiba-tiba suka apa ya waktu itu, kenapa ya, bocor. Terus aku udah kayak ya udah dibenerin salurannya. Katanya nggak bener masang salurannya. Lah yang masang salurannya kan tukang servis ininya ya, yang teknisi sininya yang iniin. Terus ketiga, bocor di atas plafon kamar mandi sampai basah atas plafonnya. Terus 4, ini masih aja suka bocor. Ya udah deh, udah capek, biarkan aja lah. Emang boleh, aku nggak tahu sih, kayak aku bingung juga. Soalnya kan yang tahu salurannya harusnya orang teknisi sini ya. Tukang itu yang nggak bener sengaja. Iya kan, aku juga dari awal mikir kayak gitu tahu, sumpah. Maaf ya, tapi bukan suuzon. Tapi aku juga pertama kali kayak mikir gitu. Ini orang-orang kayak suruh ngisi freon mulu. Padahal aku baca di freon kagak perlu diisi berapa bulan sekali. Ngedumel kan. Itu kayak isi freon kan nggak murah ya guys, menurut aku sih. Iya kan. Oh my god. Wow. And this ganti merek, aduh. Tapi sebenarnya aku merasa AC aku nggak apa-apa. Asik. Kemarin aku liatin ini tahu siapa, liatin fancam aku, kayak ya ampun, aku sedih banget. Kok aku bisa sedih banget? Terus tapi di bawahnya ada mas-mas lagi yang pakai baju merah. Aku kayak aduh, ternyata dia lebih sedih daripada aku. Aduh, tapi aku belum nonton. Aku nontonnya yang itu loh guys, fancam yang ini, yang dekat namun jauh. Kalau yang rayuan perempuan belum, karena aku nggak berani. Gue biasanya kalau denger aku nyanyi biasanya kayak sekitar 2 minggu lagi aku baru dengerin. Jujur lebih kena mental buat lihat videonya dibandingkan
nyanyinya. Aku dalam jujur semua aku pengen ngomong jujur dulu, aku jadi jujur dulu teman aku kan kalau misalnya di SMA atau SMP aku lupa, biasanya kan anak-anak SMP SMA tuh suka jualan gitu kan, suka jualan apa sih, jualan makanan. Iya benar, dulu tuh dia kayak jualan roti goreng, aku inget banget sumpah, roti goreng terus martabak mini, terus keripik gitu. Terus aku lagi ngeliat di X nih, tiba-tiba ada martabak mini, kayak aku pengen banget makan martabak mini ya. Kalau martabak yang gede kan kayak nggak habis. Enak aja, aku bayar ya. Ya ampun, bazar atau enggak acara pensi? Enggak, emang dia jualan aja. Kalian dulu pernah gak sih kayak jualan pulpen yang gitu-gitu loh? Hey, kenapa sih di spill gitu? Jujur guys, aku ada di sekolah SD, di sekolah aku lupa SD mana, ada sosis bakar enak banget guys. Jujur rasanya pedas manis, wow. Rasanya tidak sehat tapi menggoyang lidah. Dulu tuh SMP ada bakso enak banget, aku suka banget dulu makan bakso itu, ibu-ibu yang jual. Baksonya padahal bakso bening gitu, aku suka banget. Dulu kalian bestian gak sih sama ibu-ibu kantin? Kalian bestian gak sama ibu kantin? Kadang kalian ngumpet gak di ibu kantin? Besti banget. Enggak bolos. Maksudnya kayak kalau ada siapa, ada guru atau ada apa nyebutnya, oh enggak, ada razia HP sih dulu nitip. Biasanya kalau udah ada tanda-tanda kayak razia HP, wow. Kalian dulu kalau razia HP kalian taruh mana guys? Di atas AC, sumpah. Di atas AC itu udah paling apa namanya, paling nyaman, paling aman. Wih, sekarang mah ini ya boleh bawa HP ya. Lucu banget sih. Aku sekarang boleh bawa HP. Oh, malam.
seru banget sih zaman sekolah. Suka nonton podcast, suka banget guys, sumpah aku suka nonton. Tapi sukanya lagi suka nonton yang Kak Raditya Dika yang sama dokter-dokter itu, sama suka apa keluarga artis, apa judulnya aku lupa, nama channelnya apa, keluarga artis ya atau apa sih, lupa deh. Ini loh guys si NPD jujur lucu banget lagi. Sempurnanya aku untuk dirimu, aku banyak yang mau, walau aku tampan kau biasa saja, but it's okay lah. Sempurnanya aku untuk dirimu. Kemarin tuh aku ada lihat ini tahu. Bentar, aku kecil dulu. Apa? Bentar. Masih udah cover. Tapi aku pengennya kayak dia lebih slow lagi gitu. Masih udah cover. Seperti itu, ku yakin itu hanya adaimu. Tiup angin yang menghembus melewati ruang-ruang hatiku. Sedikit pun kau tidak berubah, ku ingin untuk mempercayainya. Dengan handphone dalam tanganku, ku habiskan seluruh waktuku. Apa liriknya? Berkurang dengan perlahan-lahan, tetap saja ketika bersama, selalu dapat ku temukan kebahagiaan. Sesungguhnya sangat terdekat, namun terasa berjauhan. Ada sesuatu denganku yang tak terlihat. Emang ada yang lebih pelan? Bisa dipelanin nggak? Tiup angin yang berhembus melewati ruang-ruang hatiku. Sedikit pun kau tidak berubah, ku ingin untuk mempercayainya. Dengan handphone dalam tanganku, ku habiskan seluruh waktuku. Lupa. Berkurang dengan perlahan-lahan, saja ketika bersama, ku temukan kebahagiaan. Sesungguhnya sangat dekat, namun terasa berjauhan. Ada sesuatu kau dan aku yang tak terlihat. Meski ku ulurkan tanganku, tetap tak dapat meraihmu. Hati pun terasa jauh, sangat perih. Bagaimanakah baiknya? Apakah perlu berpisah? Jangan pernah aku tak inginkannya. Diriku gak lagi dapat saling mencinta. Apakah yang ku mau?
Maukah cinta terputus? Alasan apapun aku tak inginkannya. Haruskah aku katakan, apakah selalu tinggal daripada makin terpisah jarak kita. Bulan turun dari jendela. Kenapa jadi gitu ya? Mewarnai diriku dengan perasa sedih tanpa memberikan tanda sayonara. Menunggu di bar pinggir kota, meskipun tahu tak akan ada yang datang. Hanya bisa berada di sini sambil menunggu. Apa yang bikin konten membela? Nanti ya aku ajak yang lain. Aku juga sempat sih ngobrol sama Onil, kayak ayo kita bedah yuk lagu kita, karena lagu kita apa namanya, kayak sebenarnya liriknya bagus banget gitu loh, kayak ini lu sakit hati banget, jujur kalau lu ngerasain itu sakit hati banget sih. Aku merasa kalau aku ada di posisi lagu itu aku bakal sakit hati banget. Kayak bayangin, ayo kita lihat liriknya ya. Bukan di awalnya aja udah ngomong, bukan maksudku seperti itu. Kayak bro, cowok mana yang aku nggak tahu ini POV mana sih, ini POV cewek kan? Terserah sih, ini terserah ya, ini nggak ada ya kan? Oh ya, POV yang ngerasain aja lah. Tapi ini kayak iya sih, ini kayak POV cewek banget sih, cewek friendly ya mas. Kayak bahkan awalnya tuh udah ngomong bukan maksudku seperti itu, kayak lu bohong cuy, lu bohong, lu cuma mau nenangin doang kan, ngomong bukan maksudku seperti itu. Kayak ibarat kalau misalnya lagi kata santainya kayak gue tuh gak maksud bikin lo tuh kayak gini, kocak lu, pasti ceweknya bakal bahas gini, kocak lu. Sumpah seru tau kalau bahas lirik, jujur. Ya kan, kayak terus dia juga udah berpikiran, ku yakin itu hanyalah darimu. Bayangin, bahkan angin aja bisa nembus melewati ruang-ruang hatiku, berarti emang udah kosong tuh sebenarnya si hatinya tuh, lu nggak bisa mengisi hati si cewek itu, bahkan angin aja bisa lewat tuh. Berarti hati wanitanya tidak penuh ya, tidak diisi dengan penuh oleh sebuah cinta dari si pasangannya. Sedikit pun kau tidak berubah, ku ingin untuk gimana? Sedikit pun kau tidak sedikit pun kau tidak berubah, ku ingin untuk mempercayainya. Aduh, jangan mau lagi dibohongin mbak. Tapi aku suka banget yang bagian ini tau guys, nyanyinya, karena utang hari aku juga sih.
sedikit pun kau tidak berubah, ku ingin untuk mempercayainya. Kayak enak aja gitu. Dengan handphone dalam tanganku, ku habiskan seluruh waktuku. Bayangin guys, kalau kalian lagi ketemu, bayangin aja nih, bayangin kalian lagi ketemu sama pasangan kalian, tapi kalian cuma main handphone. Kayak kalian gak ngobrol, mungkin sekali ngobrol, tapi main HP. Ih, kayak bro asik sendiri, lu asik sendiri cuy, lu nggak asik sama gue. Nah ya kan, setuju. Apapun gimana, sebentar waktuku, apapun itu yang ku ingin ku bicarakan, berkurang dengan perlahan-lahan. Ngerti banget, kayak lama-lama juga kayak aduh ngomongnya gimana ya, udahlah gak usah diomongin deh, pasti bakal gini terus. Aduh, lucu. Aduh, gimana tuh kira-kira kalau kalian di posisi itu? Udah, menurut aku tuh di posisi si pasangannya udah pasrah sih menurut aku ya. Sumpah dari tadi tuh paha kiri aku kayak berkedut gitu deh, si ototnya. Berarti ini bukan cinta searah ya? Ini udah pacaran gak sih guys? Ini tuh udah, jadi kondisinya tuh udah pacaran, tapi emang apa, emang nggak sejalan kali ya. Iya tuh udah jadian guys, sumpah. Tapi walaupun kayak dia merasa aduh apa yang gue omongin apa ya, tapi udah nggak pengen ngomong, tapi di setelahnya adalah namun tetap saja ketika bersama selalu dapat kutemukan kebahagiaan tuh. Tapi kalau bayangin kalau sebenarnya kalian udah mendam, kayak sebenarnya tuh gue kesel kalau lu kayak gini, kalau ketemu cuma dicuekin, cuma main HP. Tapi sebenarnya pas kalau ketemu ya sebenarnya ada aja yang bikin senang gitu kan. Pasti ya kalau misalnya punya hubungan ya pasti ada senang-senangnya ya, pasti kalau ketemu, ya nggak sih? At least adalah maksudnya yang kayak bikin senang, ya nggak sih? Ada yang bikin kayak ya LDR, kalau misalnya LDR kan kayak ya udah bisa ketemu pasti senang lah ya, gitu kan. Tuh, sesungguhnya sangatlah dekat namun terasa berjauhan, ada sesuatu kau dan aku yang tak terlihat. Pengen kalau kalian kalau punya hubungan sama orang tapi kayak kalian ada tembok di tengah-tengah kalian yang sebenarnya kalian sadar itu ada, tapi gak tahu gimana nyingkirinnya itu. Tapi bukan tembok tinggi menjulang tinggi yang beda agama ya, ya nggak, benar nggak? Ya, meski ku ulurkan tanganku tetap tak dapat meraihmu, kehangatan pun terasa jauh dan sangat fana. Itu udah kayak sebenarnya yang mau diselamatin hubungannya. Kalau kata siapa ya waktu itu, kata Kak Nadine Amizah, jadi sebenarnya mau cintanya yang mati duluan atau diri kita yang mati duluan. Asik. Maksudnya mati bukan mati kitanya mati ya guys, tapi lebih ke kayak jiwa kita yang dimatikan oleh dia gitu. Asik. Keren gak? Keren juga. Nah, akhirnya dia udah kepikiran tuh.
Bagaimanakah baiknya? Apakah perlu berpisah? Jawaban apapun aku tak inginkannya. Haruskah aku katakan? Apakah selamat tinggal daripada makin terpisah jarak kita? Ini sebenarnya dia udah tahu sih sebenarnya harus ngapain, tapi dia emang agak denial kali ya, kayak ya dalam sebuah hubungan pasti lebih baik. Nih guys, kalau bayangin kalian punya sesuatu problem, kayak ada masalah tapi kayak kalian nggak ngomongin, jadi kayak diem aja gitu loh satu sama lain, padahal sebenarnya ada tuh masalahnya tuh ada percikan apinya tuh ada, tapi kalian nggak ngomongin satu sama lain, akhirnya cuma mendem, udah. Dan akhirnya kan orang kan emang ada yang kayak gitu ya, kalau misalnya emang ada masalah pasti dipendam. Tapi kan kalau lama-lama kayak gitu terus, maksudnya manusia juga bisa pecah ya, maksudnya emosinya pasti. Guys, sumpah dari sore tadi ya, suara perut aku bunyi terus, sumpah perut aku bunyi terus, aku sampai bingung kenapa. Terus apa lagi ya, tuh lebih baik ada pertengkaran untuk buat kita saling memahami. Mungkin karena terasa tak nyaman, jadi kita pun menghindarinya, tapi nggak bisa ya kayak gitu ya. Jika saja hari-hari itu kembali tertawakan, hal yang tak berarti. Bisakah beritahu hal yang tak berubah dari kenangan foto berdua yang telah lama? Ya, cuma bisa melihat foto-foto lah, membayangkan yang dulu. Bagaimanapun tetap cinta, bagaimanapun inginkannya, suatu saat keseimbangan akan berubah. Ini sebenarnya POV cewek banget sih guys. Biasanya kan cewek emang pakai perasaan ya. Jadi kalau misalnya kalian udah disakitin tapi tetap bagaimanapun tetap cinta, bagaimanapun inginkannya, menurut aku itu POV cewek banget sih. Ya nggak? Setuju nggak? Setuju banget. Jujur menurut aku ini POV cewek. Suatu saat keseimbangan akan memudar, bukan maksudku untuk bersandar hingga bebanmu terasa berat. Tak boleh aku sedikit ingin perhatianmu, apalagi tuh cuma sebenarnya pengen perhatian doang gitu loh, dan pengen cerita mungkin kali ya, pengen ngomongin masalahnya, tapi mungkin cowoknya emang terlalu cuek dan kayak udahlah, ngapain sih kita ngomongin kayak gitu, udah kita senang-senang aja. Padahal hubungan gak bisa kalau cuma senang-senang ya. Terus aku paling suka lirik ini guys, apakah yang kau mau ke cinta terputus, alasan apapun aku tak inginkannya, diriku ke awalnya, diriku ke sebabnya, jika tidak lagi dapat saling mencinta. Ini beneran cewek banget menurut aku. Di ref kedua ini emang, di referen kedua ini emang POV ceweknya banget, karena cenderung buat nyalahin diri sendiri, kayak ini sebenarnya kayaknya gue deh awalnya nih, kenapa bisa kayak gini hubungannya, kenapa bisa diambang putus, kayaknya ini salah aku deh. Makanya dia nyalahin diri sendiri, enggak, dia bukan nyalahin, ya dia menyalahkan dan mempertanyakan kelayakan diri sendiri, kayak diriku ke awalnya, diriku ke sebabnya gitu kan, jika tidak lagi dapat saling mencinta gitu. Ku tak memahami keberadaan kita, mungkin nanti saat ku dewasa, masih bisakah kita mengabaikan saja, berpura-pura seperti biasa tetap bersama. Nah ini bodoh. Lu buat apa udah berpikir? Iya, tapi sebenarnya ini kayaknya bukan yang terlalu kecil nggak sih, bukan yang SMP gitu loh, kayak dia udah lumayan dewasa nggak sih jatuhnya sebenarnya. Kalau SMP kan kayak nggak mungkin nih dia ngerti hal kayak gini nih.
iya menurut aku kayak udah SMA atau nggak SMA atau nggak kuliah sih menurut aku ini cocok ya. Kita memahami keberadaan kita, mungkin nanti saat ku dewasa masih bisakah kita mengabaikan saja, berpura-pura seperti biasa tetap bersama. Menurut aku itu udah bodoh banget sih. Masih kayak masih bisakah kita mengabaikan saja, berpura-pura seperti biasa tetap bersama. Kayak bro udah mempertanyakan apakah baiknya, bagaimanakah baiknya, apakah perlu berpisah. Udah nanti itu bakal ada ujungnya sebenarnya, tapi kayak nggak deket-deket di saat itu pasti akan nyadar sih sebenarnya itu. Sebenarnya sesuatunya tuh kayak nih orang tuh berdua sebenarnya punya masalah, tapi kayak nih berdua tuh kagak mau menyelesaikan karena lebih milih, karena ada ya mungkin ada orang yang mikir kayak nih kok gue cerita nih masalah ke dia pasti ribet, pasti kayak aduh pasti nanti berantem, pasti nanti gini, pasti gitu, pasti gini, pasti gitu. Jadi akhirnya cuma mendem doang antar satu sama lain. Pasti ada, maksudnya ya nggak sih, kalau dalam hubungan pasti ada yang nggak suka dari salah satu pihaknya, pasti kayak gitu. Tapi kayak nggak mau ngomongin, udah jadinya begitu deh, diem-dieman udah jadi numpuk, jadi nggak enak, jadi ada tembok. Akhirnya udah mempertanyakan kelayakan diri, terus jadi cuek, udah deh putus. Nah ini nggak tahu ini putus nggak kira-kira menurut kalian? Bikin dong kak, bikin dong Om Yasushi Akimoto buat lanjutannya, lanjutan dari lagu Dekat Namun Jauh. Aku juga tim putus sih guys, aku merasa dia harus putus. Kita memahami keberadaan kita, mungkin nanti saat ku dewasa sebisakah kita mengabaikan saja. Oke guys, sumpah aku kayaknya harus bentar lagi udahan. Oke, thank you banget ya yang udah nonton aku hari ini. Terima kasih banyak buat Kak Dev, Kak Jibet, Kak Rizka, Kak Damar. Ketiga ada Kak Damar, yang kedua ada Kak Yohanes, dan yang pertama ada Kak Dani. Terima kasih banyak. Setuju, tim semua tergantung. Terima kasih. Udahan, iya udahan. Besok jangan keluar ya. Kenapa? Jahat banget sumpah. Masa ketendang ke sapi. Sampai jumpa di Surabaya, sampai jumpa di Jogja dan Surabaya. Jujur gak lucu sih kalau. Oh iya, kita see you di RH dulu guys. Bye bye, thank you. Aku dadah tapi kan nggak ada ini ya. Bye.